warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Di Kelana kali ini kita nyampainya kemalaman banget ya. Iya, soalnya perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta ya bukan lumayan lagi, tapi memang lama. Jadi kita nyampe di sini malam sekitar jam 7 atau jam 8 gitu ya. Dan sekarang kita lagi menuju ke salah satu hotel yang dulunya ini menjadi salah satu tempat dari syuting film AADC 2. Nah loh, siapa nih yang ingat? Dan ini dia Greenhouse Boutique Hotel Prawiro Taman. Sekarang kita mau parkirin mobil dulu di area depan karena kebetulan pas kita nyampe di sini masih kosong ya. Tapi kalau misalkan di bagian depan ini udah terisi penuh, kita masih bisa parkir di bagian basement. Nah, buat akses masuk basementnya sebetulnya dari bagian depan ini ada kita masuk lagi nanti ke dalam atau nanti bisa dibantu oleh security yang jaga di sini. Seperti biasa, sekarang kita mau melakukan check-in dulu. Nah, untuk jam check-innya masih sama ya, standarnya di jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang. Nah, buat bookingnya, kita sudah booking lewat website. Jadi nanti di website bisa kita pilih mau lewat web atau WA. Kebetulan kita lewat WA aja deh biar bisa nanya-nanya gitu kan. Dan kebetulan kita waktu itu dapat harga 650. Nah, di hari kita booking 650 itu udah termasuk harga yang paling murah dibandingkan kalau kita booking lewat aplikasi. Apalagi kan kalau bookingnya buat weekend ya, biasanya weekend tuh harganya bisa lebih tinggi dibanding untuk harga weekday. Kalian bisa coba bandingin sendiri antara aplikasi dengan website ataupun lewat WhatsApp langsung. Kita udah beberapa kali sih pakai cara ini dan cukup menghemat budget juga. Dan sekarang kita mau menuju ke kamarnya, kita dapat kamar di lantai 2. Nah, sebelum ke kamar juga kalian udah lihat ya sama-sama di sini kalau konsep si hotelnya ini merupakan konsep kayak apa ya namanya? Agriculture gitu. Jadi menerapkan antara pertanian, karya kreatif yang dijadikan satu dalam arsitektur gitu. Jadi enak ya, suasananya juga kerasa lebih nyaman gitu ya. Emang beneran aduh bikin apa ya, bikin adem aja ngelihatnya soalnya banyak yang tanaman-tanaman hijau gitu kan. Nah, tanaman-tanaman ininya juga bisa dipergunakan kembali di dapur hotel, keren sih. Dan ini waktu kita masuk ke liftnya juga, wah keren banget sih. Sebetulnya mirip-mirip kayak mau masuk ke sauna gitu, tapi ini lebih estetik lagi. Dindingnya pakai kayu-kayu gitu ya, terus ada aromaterapinya. Ih, enak deh. Sekarang kita udah ada di depan kamar kita nih. Nomor kamar kita 212 dengan tipe kamar Superior Art Design King. Ini dia suasana di dalam kamarnya. Gimana? Cukup hangat juga kan? Karena efek dari lampu-lampu yang dikasihnya cukup temaram gitu ya, biar hangat gitu suasananya. Jadi kekeluargaannya biar dapet juga. Dan untuk interiornya di sini tuh dominan sama kayu-kayu gitu ya. Ya menyesuaikan dengan tema hotelnya gitu kan. Dan di sini ini yang paling menarik. Di lantainya selain lantainya dibiarkan begitu saja nggak pakai keramik, nggak pakai karpet gitu ya. Di bagian sisinya diberikan batu-batu dari kali kayak gitu. Selain itu ada yang lebih unik nih. Nah, ini dia kap lampu. Kap lampunya dibikin dari veneer apa namanya bambu. Jadi si bambunya dibuat melengkung gitu sampai menjadikan kap lampu yang unik seperti ini. Wah, ini benar-benar hotel dengan tema agriculture banget sih. Di
Di sisi lain ini nggak kalah menarik nih, kalau misalnya si lemari itu tertutup, kalau ini dibuat secara terbuka. Lagi-lagi terbuat dari kayu gitu ya, semua serba kayu dan terlihat transparan gitu ya, memang tidak ada tutupnya, tanpa tutup, tapi di sini secara fungsi tetap sama, namun secara estetika ini aku rasa lebih estetik sih. Dan di pinggirnya di sini dipasang juga kaca gitu ya buat kita bercermin gitu dan untuk tempat sampahnya di sini dibuatkan dari kayu rotan kayak gitu. Wah, jadi semuanya pokoknya konsepnya bener-bener serba kayu. Kalau untuk amenities-nya sama seperti hotel-hotel pada umumnya ya. Di sini ada pemanas air buat minum gitu kan ya, ada gelasnya 2 sama kopi, teh, gula dan sebagainya. Juga di sini terdapat 2 botol air minum yang sebetulnya ini tuh kalau misalnya nih ya, kalau kita mau bawa pulang si botolnya tuh nggak boleh karena ini botol kaca yang akan di-refill gitu nanti sama pihak hotelnya. Tapi kalau kita sendiri nggak boleh refill sendiri ya. Dan juga nih kalau misalkan kita mau ngambil atau bawa pulang si botol ini tuh nggak boleh, nanti akan kena charge 15.000 dan kalau kita mau nambah air minumnya, kita bisa pesan ke hotel dengan harga Rp5.000 per botolnya. Untuk 2 ini udah free. Dan buat mejanya bisa kita lihat ya, ini lagi-lagi kayu. Kalau bisa diperhatiin di bagian bawahnya itu kayak bambu gitu. Biasanya kan dibuat untuk pagar ya, untuk pagar rumah. Nah, kalau di sini dibuat menarik. Unik juga kalau misalkan dijadiin apa namanya? Meja kayak di sini ya. Bagus juga ternyata. Sekarang kita pindah ke bagian lainnya. Nah, di sini ada toilet. Pintu toiletnya dibuat model sliding gitu ya. Jadi kita tinggal buka kanan dan kiri, lalu kita bisa masuk. Dan di dalamnya ini, wah ini sih yang aku baru temuin gitu ya sepanjang aku staycation di hotel. Ini tuh modelnya pakai tirai gitu. Jadi biar si airnya nggak sampai bikin basah ke toiletnya gitu ya. Kadang kan kalau mandi di hotel tuh tetap aja basah sampai ke bagian luarnya. Tapi walaupun kita juga belum tahu ya ini bakal tetap menjaga kering di bagian sebelahnya atau tidak. Overall di sini nyaman gitu ya. Terus di sini udah ada handuk 2 dengan motif greenhouse gitu ya. Wah, ini keren sih. Ini nih yang paling aku suka desain dari cerminnya. Jadi ini tuh kayak apa ya, estetik banget gitu. Ini gen milenial maupun gen Z juga suka banget ini. Nah, untuk toiletries-nya di sini juga cukup lengkap ya. Mulai dari sabun batang, terus ada shower cap, ada juga si plastik sanitari gitu ya. Dan tentu saja di sini ada sikat gigi dan pasta giginya. Di sini simple tapi apa ya, look-nya tuh bagus aja gitu. Nah, kalau buat sampo dan sabun seperti biasa di sini masih menggunakan kemasan satuan jadi bisa dibawa pulang kalau kalian mau. Hai, selamat pagi. Sekarang udah jam 7 dan ini ya, kalau kelihatan di belakang ternyata kalau dibuka tirainya bagus juga. Jadi di depannya itu ada rumbai-rumbai dari dedaunan. Sekarang kita mau breakfast dulu di bawah dan kita di sini karena dikasih satu kartu aja ya. Jadi kita cabut dulu. Let's go. Kita sarapan. Hai. Sekarang kita lagi menuju resto. Nah, ini kita lagi nyobain lewat tangganya nih. Kalau waktu menuju ke kamar kita kan pakai liftnya. Kita pengen tahu juga nih gimana rasanya naik tangga. Soalnya tangga di sini dibuat menarik banget. Emang beda banget sama hotel-hotel lain. Di greenhouse ini memang konsepnya tuh terlihat seperti konsep industrial gitu ya. Jadi looknya juga tetap simple tapi tetap estetik gitu. Sekarang kita udah nyampe restonya.
Iya, bener banget. Sekarang kita udah ada di restonya. Pertama kali kita masuk ke resto ini rasanya ambience-nya tuh beda lagi nih ternyata. Bukan ngerasa kayak di resto gitu. Justru aku ngerasanya kalau aku pribadi nih ya, ngerasa kayak kita tuh lagi ada di ruang kreatif malah. Karena ambience-nya tuh yang ditawarin sama si greenhouse ini ya memang beda dari hotel lainnya. Dengan lampunya yang masih bertemakan hangat gitu ya, agak temaram di sini justru malah bikin suasana jadi lebih hangat. Ketambah si lokasinya juga ditata sedemikian rupa gitu kan. Walaupun berada di pinggir kolam tapi tetap kelihatan enak banget, malah jadi menyejukkan mata gitu kan ya. Karena perpaduan warnanya dari hijau, biru gitu kan. Terus sekarang ada oranye, ada kuning-kuning dari lampunya, itu bikin balance banget suasana yang ada di sini. Nah, buat menunya sendiri ini ada banyak banget variatif, terutama kan kalau di sini kalau aku perhatiin juga ternyata banyak juga tamu-tamu, mancanegara gitu. Jadi nggak salah kalau menu-menunya mungkin lebih banyak menu western. Selain western, di sini juga tentu saja ya ada menu Indonesia. Nah, salah satunya yaitu bihun goreng sama steam rice ini. Ini juga rasanya kita udah nyobain enak. Selain itu juga ada gudeg, ada soto, ada juga bubur ayam gitu kan, bubur manisnya juga ada dan lain-lainnya. Nah, kalau buat dessert di sini ada apa namanya? Ada puding, terus buat pastry juga ada, terus ini ada cake. Wah, pokoknya sebetulnya agak bingung juga ya, kita harus makan apa dulu nih, gitu. Untuk anak-anak juga banyak banget, pilihannya gitu ya, terutama kalau anak-anak kan suka ngincer, apa namanya, sereal. Nah, di sini juga ada. Sekarang waktunya kita menikmati sarapan kita. Di sini Kiana sarapan sama sereal seperti biasa ya. Kiana kalau pergi kemana-kemana di hotel manapun dia pasti selalu cari sereal. Padahal semua makanan tuh tersedia banyak. Entah kenapa kalau anak-anak pilihnya pasti sereal. Aduh. Kalau aku tadi pilih nasi bihun gitu ya. Ini rasanya sebetulnya semuanya enak-enak. Apalagi ditambah sama suasana restonya yang enak banget ini gitu kan ya. Dilihat dari kamera pun ini udah kelihatan estetik banget dan ini nggak cuman estetik, ini menimbulkan rasa nyaman. Terus apa namanya, kalau lagi makan sama keluarga gitu ya, jadi terasa banget gitu suasana hangatnya, apalagi di pinggirnya kita bisa lihat kolam renang gitu kan, pokoknya cakep banget. Selesai sarapan, kita sekarang mau lanjut keliling-keliling di greenhouse ini. Karena kan di greenhouse ini ada beberapa fasilitas, yaitu selain kolam renang indoor semi outdoor tadi sama restoran art kitchennya, di sini juga ada tispa gitu kan, sama meeting room, terus area komunitas gitu kan. Tapi dibuatnya tuh dikemasnya seperti pameran seni kayak gini nih. Soalnya apa ya, menonjol banget gitu kelihatan kalau di sini memang mengangkat art. Sekarang kita udah balik lagi ke sini nih. Nah, lihat kan di sini juga masih ada art gallery. Di sini kayak butik gitu atau mungkin di sini juga sebagai apa ya, tempat atau wadah menjual merchandise dari hotel ini. Kalian ya ada batik, ada baju dan lain sebagainya. Sekarang kita mau menuju ke lantai yang paling atas yang ada di sini karena kita penasaran di atasnya kayak apa sih gitu kan. Mau lewat ke lift yang ternyata ini menjadi lift favorit kita nih karena, si interiornya yang berbeda jadi bikin kita apa ya, bikin kita nyaman aja gitu naik liftnya.
Ya, sekarang kita udah nyampe nih di rooftop level disebutnya. Di sini ada 3 tempat yaitu creative farming, terus ada meeting room sama prayer room. Di sini ada musola-musola gitu ya di bagian ujung nanti. Ini nih yang paling menarik di sini, ternyata ada creative farming. Di hotel mana nih? Kalian pernah menjumpai semacamnya atau belum? Atau bahkan tidak? Kita baru di sini pertama kali di Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta ini. Wah, di sini bener-bener apa ya namanya mengangkat tema alam banget gitu ya, dimana tumbuhan-tumbuhan yang ditanam di sini pun itu dimanfaatkan kembali untuk keperluan dapur. Keren gak tuh? Nah, selain buat dipakai atau buat dimasak untuk keperluan dapur, di sini juga ternyata kita bisa membelinya. Ada banyak macam gitu ya untuk sayurannya gitu kan. Sebetulnya ini tanaman hidroponik seperti itu. Konsepnya juga bagus banget ya. Ini bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing kalau misalkan ada lahan yang mendukung gitu ya. Wah, ini sih kece parah ini. Sekarang kita udah maju lagi lebih sedikit di sini. Ternyata di sini masih ada lahan si tanaman hidroponiknya. Bedanya di sini masih dalam proses apa namanya pembibitan gitu ya, mungkin gitu. Aku juga kurang ngerti ini soal tanaman kayak gini, tapi cukup terinspirasi. Kalau nanti punya lahan gitu ya, pengen banget punya yang kayak gini di rumah sendiri. Aduh. Di sini selain tanaman hidroponik ada juga musola. Nah, kalau musola ini dibuat konsep terbuka. Untuk alat sholatnya juga udah ada, udah lengkap gitu ya. Dan di sini juga ada toilet perempuan maupun laki-laki. Ya, itu dia tadi pengalaman kita menginap di Greenhouse Boutique Hotel ini. Nah, yang kita rasain sih bagian yang paling berkesan ternyata bukan kamar ataupun kolam renangnya ya, melainkan suasana yang ditawarkan di sini. Jarang banget kan ada hotel yang begitu konsisten menghadirkan nuansa hijau, terus tenang gitu ya, hampir di setiap sudutnya. Jadi kalau tujuan kalian ke Jogja bukan hanya buat tidur, tapi juga buat nyari pengalaman nginep yang punya cerita, Greenhouse berhasil ngasih kita itu. Nah, sebelumnya kita mau ngasih tahu juga nih, mau ngasih lihat ke teman-teman ternyata di Greenhouse ini udah banyak dapet penghargaan. Wih, keren ya. Ya karena mungkin yang mereka tawarkan beda banget dari hotel-hotel lainnya. Dan ini look dari pagi hari atau siang hari gitu ya. Kalau kemarin kan kita datang di malam hari nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Ini udah jelas banget, indah banget kan ya kalau kesini. Jadi bukan cuma buat istirahat, di sini kita bisa bener-bener relax. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah konsep hotel seperti Greenhouse ini menarik untuk dicoba? Atau malah kalian tetap suka hotel yang konsepnya tuh, aku pengen modern sama mewah gitu kan ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, ada satu sudut lagi nih yang belum kita ajak buat teman-teman lihat. Di dekat meja resepsionis di sini tuh ada smoking room gitu. Jadi buat para perokok tidak diberikan apa ya namanya kayak ruangan terbuka, namun ini semi terbuka, terus apa ya kayak gini lah pokoknya. Dipasang di paling pojok gitu kan. Cuman mudah-mudahan gak banyak perokok yang datang ke sini karena sayang banget kalau misalkan tempat sebagus ini kalian gak bisa nahan rokok sih. Duh, puasa dulu deh. Itu dia tadi pengalaman kita menginap di Greenhouse Boutique Hotel ini. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai, aduh makasih banget ya. Jangan lupa dukung kita untuk selalu subscribe, komen, like, dan share video kita biar kita semangat lagi bikin video-video lainnya. Sampai bertemu di Kelana selanjutnya.